Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Ada semangat yang baru pagi hari ini, amin. Haleluya. Mana tidurnya semalam luar biasa nyenyak? Ya, puji Tuhan. Saya percaya semalam boleh tidur nyenyak sehingga pada saat ini ketika kita mengikuti seminar tidak tidur Bapak sama. Amin. Haleluya. Nanti Malia akan menegaskan kembali saudaraku hari ini ya. Puji Tuhan, mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu untuk kita boleh menenangkan diri kita di dalam hadirat Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru, bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh ada di tempat ini. Kita percaya ketika kita menyediakan hati kita seluas-luasnya untuk Tuhan bekerja, maka sesungguhnya sesuatu yang ajaib, yang luar biasa, ajaib jauh lebih yang kita pikirkan, jauh lebih yang kita harapkan, itu akan Tuhan nyatakan bagi setiap pribadi yang masuk ke hati kita. Mari mulai bermasmur bagi Tuhan bagi hari ini, saudara. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Terima Haleluya. Satu-satunya sumber di dalam kehidupan kami, pusat perhatian kami, fokus hidup kami hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sumber segalanya. Yesus, Kau sumber segalanya. Kaulah Alfa Omega, selamanya Kau tetap Tuhanku Yesus. Yesus, Yesus Kau sumber segalanya. Yesus Kau sumber segalanya.
sukacita lebih dan lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Kami mengucapkan selamat datang kepada Pastor Leonardo Syamsuri bersama dengan tim yang boleh bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, dan juga kepada setiap peserta seminar Building a Church on the Rock pagi hari ini yang boleh hadir dari berbagai daerah, berbagai kota, bahkan berbagai bangsa. Amin. Boleh berkumpul di Singkawa. Haleluya. Luar biasa, saudara. Dan kesempatan ini, saudara, saya mau absen dulu dari tempat ini. Haleluya. Ya, bagi saudara yang ada di, kita akan sambut dulu ya, yang ada di luar Indonesia, yaitu negara Malaysia, boleh angkat tangannya dan silakan berdiri. Mari kita sambut bersama-sama, saudara. Dari Malaysia, dari sini, dari Jawa, Pulau, saudara. Bersama dan dari Bengkulu. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga dari Singkawang dan sekitarnya. Singkawang dan sekitarnya itu Pemangkan, Sambas gitu, saudara. Ada ya, bagi berdiri, saudara. Dari Sintang, dan Pontianak, oke, puji Tuhan ya, saudaraku. Dari mana lagi yang belum disebut? Jakarta. Dari Medan. Koras. Puji Tuhan. Dari mana lagi? Ya, saya percaya dari Kalimantan Timur. Tantong, silakan. Iya. Selamat datang. Saya percaya kita semua akan diberkati dengan luar biasa, karena saya melihat respon saudara luar biasa, saudara. Ketika kita menyediakan hati kita seluas-luasnya, ketika kita meresponi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, saya percaya sebesar itu juga yang akan kita dapatkan. Amin. Yes. Oleh sebab itu, saudara, mari kita mau lebih lagi untuk mengalami Tuhan melalui setiap sesi-sesi yang akan disampaikan. Jangan terlewatkan satupun. Amin, saudara. Saya akan membacakan jadwal kegiatannya. Kita mulai dari pagi hari ini pukul 9, saudaraku. Dan kita memang akan lebih awal untuk kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Jadi bagi saudara yang mungkin tidak tinggal di tempatnya atau di luar dari lingkungan ini, saudaraku, boleh datang lebih awal lagi untuk kita boleh sama-sama menyembah Tuhan, ya. Kemudian dari sesi pertama dari pukul 9 sampai pukul 10.30, dan kita akan rehat selama 15 menit dan mulai kembali di sesi kedua 10.45 sampai 12.30. Kemudian kita makan siang dan akan dilanjutkan sesi ketiga pukul 1.30 sampai pukul 3. Dan nanti malam, saudaraku, akan dilanjutkan dengan sesi keempat, yaitu Rindu Worship. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan lebih lagi dimulai pukul 18.30. Saudara, saya rindu untuk kita semua boleh berkumpul kembali, bukan saja hanya di seminar ini, tetapi di malam hari nanti, karena itu juga bagian dari sesinya. Amin. Haleluya. Dan untuk esok sama, saudaraku. Dan saudaraku, untuk tata tertib peserta, saudara, ketika saudara datang ke tempat ini, saudara boleh mengisi absen di depan. Hari ini saudara sudah masuk semua dan sudah absen, dan besok juga begitu. Jadi setiap sesi, saudaraku ya, itu di absen, saudaraku. Setiap hari kita tidak per sesi, tetapi per hari, saudaraku. Dan dipastikan untuk saudara mengikuti satu hari itu full sesinya, tidak ada yang bolong. Karena ketika saudara mengikuti full, saudara berhak untuk menerima sertifikat yang ditandatangani langsung oleh Pastor Leonardo, ya. Dan saudaraku, selama mengikuti sesi ini, saudaraku diharapkan untuk handphone saudara silent, ya saudaraku, dan tidak menjawab telepon di ruangan ini, ya. Puji Tuhan. Dan kemudian saudara, kalaupun saudara mengantuk, saudaraku, ya. Karena saya sudah sering ikut seminar paleo, jadi saya sudah sangat hafal hal ini. Saudaraku, saudara mengantuk, boleh mengantuk, tapi jangan tertidur. Dilarang menguap, saudaraku. Apalagi kalau kelihatan paleo. Saudaraku, kalau saudara ngantuk dan tidak tertahankan, saudara boleh ke belakang dan menggerakkan badan saudara. Ya, paleo lebih senang begitu, saudaraku, daripada saudara tertidur di bangku.
Puji Tuhan. Ya saudaraku, kemudian oke, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin nanti membutuhkan buku-buku rohani untuk melengkapi saudara, ada di belakang ya, dengan Ibu Mita di belakang itu dijual ya Bu ya. Oke, dan juga nanti ada juga yang gratis saudara ya, itu juga ada, nggak ketinggalan yang gratis ya kan. Nah, ada juga di Jordan Bookstore, itu kita satukan dengan Jordan Cafe di sebelah sana di depan toilet pria saudaraku. Saudara bisa dapatkan berbagai buku di sana, CD, aksesoris rohani segala yang saudara perlukan ya. Puji Tuhan, saya akan membacakan profil pembicara kita pada saat seminar ini. Pembicara dalam pelatihan ini adalah Leonardo Syamsuri, penulis buku Karisma versus Karakter. 10 alasan mengapa Anda tidak mengalami terobosan, esok penuh harapan dan paradoks kekristenan. Ia juga seorang pembicara di berbagai seminar dan lokakarya, baik di dalam maupun di luar negeri. Ia telah melayani selama lebih dari 30 tahun dan menekuni pelayanan di bidang pengajaran dan pelatihan di dalam dimensi profetik. Sebagai sarjana ekonomi Jakarta dan Master of Business Administration USA, dengan pengalaman perbankan dengan posisi terakhir sebagai Direktur Pemasaran, serta pengalaman menjadi dosen, telah menyiapkan pembicara untuk mampu memperlengkapi peserta seminar dan lokakaryanya untuk memiliki wawasan pemahaman dan aplikasi firman Tuhan dalam keseharian. Ia juga seorang pendiri dan pemimpin penerbit buku rohani Nafiri Gabriel, dan tinggal di Jakarta bersama istrinya Rosalif dan ketiga anaknya Sarah, Raymond, dan Josephine. Saat ini ia mempunyai beban di dalam hidupnya untuk melihat umat Tuhan di seluruh Indonesia diaktifkan, diperlengkapi, diberdayakan, dan kemudian bergerak untuk mempengaruhi dan membawa perubahan bagi lingkungan kota dan bangsa ini. SMART, School of Ministries and Apostolic Resources and Training Center atau Sekolah Pelatihan Apostolik, ini adalah visi yang diberikan Tuhan untuk dapat membawa momentum kegerakan profetik dan apostolik di seluruh Indonesia. Kita menyambut bersama, inilah dia Pastor Leonardo Syamsuri. Haleluya, shalom semua. Puji Tuhan, senang bisa berada dengan Anda kembali. Tahun lalu saya ada di sini dan saya melihat bahwa luar biasa Tuhan bekerja pada tahun lalu, dan saya percaya tahun ini juga Tuhan bekerja dengan cara luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, terima kasih buat seluruh panitia yang telah membantu untuk terselenggaranya acara modul Building a Church on the Rock atau membangun jemaat di atas batu karang. Terima kasih untuk Pak Rudi bersama dengan istri dan seluruh tim yang ada di gereja Sungai Yordan di sini yang memfasilitasi, memberikan tempat untuk bisa kami melayani di sini bersama-sama. Saya percaya saudara yang dikasihi, ketika kita membangun gereja secara benar, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan. Kira-kira begitu ya saudara. Nah, saya juga bersyukur bisa ada gereja di Singkawang yang meresponi dan menangkap pesan-pesan ini. Saya tahu Pak Rudi bersama dengan tim sering datang ke modul saya di Jakarta, ya saudara yang dikasih Tuhan, dan menangkap ini penting sekali saudara, karena ini bukan seminar biasa-biasa. Kalau seminar biasa-biasa sebenarnya saya malas saudara. Kenapa? Karena kalau pengetahuan seminar banyak yang bisa mengajarkan kepada Anda. Tetapi bagaimana saudara menangkap ini menjadi sebuah benih kebenaran, lalu kemudian Anda aplikasikan di gereja. Karena saya lebih suka melayani di satu gereja atau di suatu tempat atau di suatu daerah yang betul-betul mau menangkap dan membangunnya dan menjadikan ini menjadi realitas di dalam kehidupan di gereja. Karenanya kalau Anda lakukan itu terus menerus, saya percaya Tuhan akan membawa koneksi yang terus terbangun dari waktu ke waktu. Ada amin saudara. Nah, yang kedua, saya datang ke Singkawang, ada perubahan. Tadinya nggak ada mall, sekarang ada mall gitu ya. Mungkin lain kali dia ada airport di sini, jadi lebih gampang. Haleluya, berdoa ya. Makanya saudara, perlahan tapi pasti lama-lama bisa jatuh cinta juga nih ke Singkawang ya saudara. Ya, puji Tuhan. Baik, juga nanti kira-kira jam 3-an kali ya, baru tim saya dari Jakarta akan datang menyusul. Mereka akan datang mungkin sekitar 8 orang, kalau tidak salah mereka akan hadir lagi di sini.
untuk bisa mensupport, untuk mendukung bukan hanya modul ini, tetapi juga untuk seluruh yang ada di kota ini ya. Saya percaya saudara, gereja harus bersatu, gereja harus bergerak bersama-sama untuk memenangkan kota. Paling sedikit dimulai dari kota. Habis itu baru kita ngomong ke regional, baru kita ngomong soal bangsa. Karena saudara, gereja yang hari-hari ini, mungkin saya bicara dulu sedikit ya beberapa menit ini saudara. Saya dapati banyak gereja hari-hari ini membangun gereja sampai sebatas, dengar ya, saya nggak bilang ini salah loh ya, sampai sebatas pelayanan. Jadi gereja itu yang saya lihat hari-hari ini adalah membangunnya sampai sebatas melayani. Puas kalau jemaatnya melayani, puas kalau seluruh pekerjaannya bisa melayani. Nah saudara, kalau kita sampai hanya batasnya melayani, kita lupa bahwa gereja ada di muka bumi ini bukan hanya sekedar saudara bisa punya pelayanan. Tidak, walaupun pelayanan merupakan salah satu bagian untuk bisa membuat orang makin maju di dalam Tuhan. Betul ya, saudara? Tetapi persoalannya kalau kita hanya sekedar melayani saja di sebuah gereja, kapan bangsa bisa dimuridkan? Karena amanat Tuhan adalah jadikan sekalian bangsa, semua bangsa murid. Jadi saudara, amanat gereja sebenarnya dari kerajaan Allah adalah memuridkan bangsa. Jadi kita diberikan kesempatan untuk bisa melayani. Dan satu step lagi kita harus melangkah maju, yaitu apa? Memuridkan bangsa. Nah saudara, yang dikasih Tuhan memuridkan bangsa, suatu tugas yang tidak mudah. Karena itu Yesus belum datang sampai hari ini. Supaya saudara dibukakan, kalau makin Anda dibukakan, makin Anda ngerti, maka Anda tahu kenapa gereja ada. Dan kalau Anda ngerti itu, maka Anda ngerti betul, kita akan ngerti betul kenapa gereja lokal penting. Kalau kita ngerti itu saudara, maka kita tahu bahwa kekristenan tidak hanya pribadi lepas pribadi yang berjalan bersama Tuhan, tapi bersama-sama di dalam gereja bergerak masuk untuk bisa memuridkan bangsa. Bisa katakan amin saudara? Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingatkan sama Anda semua, kita belajar untuk bisa membangun gereja yang betul. Nah, saya mau mulai saudara, tidak ada di handout saudara, tapi saya kira ini penting buat kita. Namanya aja building a church on the rock. Membangun gereja di atas batu karang. Yang paling penting kalau kita melihat ini adalah dua hal, yaitu landasannya, yaitu batu karang, dan yang kedua adalah cara kita membangun. Nah Bapak Ibu, sebentar kita akan belajar dalam 3 hari ini untuk semaksimal mungkin saya akan bisa buat agar Anda bisa mengerti. Begitu ya saudara. Nah karena itu saya ingatkan sekali lagi supaya Anda dapat maksimal. Saya percaya, apalagi Anda yang dari Malaysia datang ke sini, Anda kepengen dapat yang maksimal. Betul? Mau maksimal ya? Iya, kalau kita beli barang saudara ya, biasanya kalau kita beli buah, kita kepengennya kalau dikasih 10 bisa-bisa kita 11. Betul nggak saudara? Ya, kita minta 11 harganya sama. Anda bayar seminar ini harganya sama. Tentu Anda juga minta kalau bisa lebih, gitu kan saudara ya? Puji Tuhan. Nah karenanya untuk Anda bisa dapatkan lebih lagi, sekali lagi handphone Anda di off. Kalaupun Anda di silent, Anda boleh jawab tapi tidak di sini tapi di luar sana. Ya jangan sering-sering dijawab lah. Udah gitu ya. Nah, yang paling penting saudara, Anda betul-betul perhatikan, tangkap baik-baik. Buka hatimu, buka pikiranmu, buka matamu. Coba bilang gini, buka hati, buka pikiran, buka telinga. Terus terakhir bilang saudara-saudara, buka matamu. Amin. Oke, baik. Saya akan ajak saudara untuk melihat dulu sebelum saya bahas di dalam modul ini 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Saudara, saya kalau memulai sesuatu nggak selalu harus mengikuti apa yang ada dulu, tapi apa yang saya rasa saya perlu sampaikan. 1 Korintus 3 ayat 10 terus sampai dengan ayatnya yang ke-15. 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 mulai sampai dengan ayat yang ke-15. Yang sudah dapat boleh katakan amin? Baik, saya akan bacakan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Coba bilang, ahli bangunan yang cakap. Rasul Paulus mengidentikan dirinya selalu dengan kerasulannya sebagai seorang jawatan, namun dia juga mengatakan dirinya sebagai ahli bangunan yang cakap. Dia tidak pernah mengidentikan dirinya sebagai seorang pembicara. Tidak.
Dia tidak pernah mengidentikan dirinya sebagai pembicara semata-mata, tidak. Dan tapi dia juga tidak hanya mengidentikan dirinya sebagai seorang pengajar, tidak. Tapi dia mengidentikan atau menyamakan dirinya dengan seorang ahli bangunan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda pendeta, Anda gembala sidang, Anda pastor, maka Anda gak ada pilihan. Anda tidak bisa hanya sebagai seorang pembicara, Anda tidak bisa hanya sebagai seorang pengajar, tapi Anda harus terlibat menjadi seorang pembangun. Coba bilang pembangun. A builder. You have to become a builder, a wise master builder. Anda harus menjadi seorang pembangun. Beda saudara kalau Anda cuma sekedar mengajar. Karena kalau Anda mengajar, Anda menyampaikan apa yang Anda rasa Anda tahu, that's it. Tapi kalau Anda menjadi seorang pembangun, maka Anda tidak membiarkan benih itu berceceran, tapi Anda membiarkan benih itu tertanam, lalu dibangun, diperhatikan, dan sampai dia bertumbuh. Bisa katakan amin? Amin. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya, saya berdoa, betul-betul saya berdoa, biar di Singkawang ini menjadi titik sentral untuk Indonesia Timur, paling tidak menjadi salah satu titik sentral, saudara, untuk bisa memperlihatkan sebuah pola, sebuah model bagaimana membangun gereja yang benar. Ada amin, saudara? Amen. Karena saya tahu saudara, membangun gereja yang benar adalah sesuatu yang tidak mudah. Karena hari-hari ini begitu banyak tren, kecenderungan, tren. Orang membuka gereja sekarang jadi sebuah tren. Bahkan jangan heran saudara, sekarang orang banyak yang mau jadi pendeta. Karena mereka melihat itu sebuah tren. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, walaupun itu baik sebenarnya, tetapi kita mesti belajar di tengah-tengah itu harus membangun orang-orangnya. Boleh katakan amin? Bukan cuma sekedar khotbah, bukan sekedar cuma ngajar, tapi bagaimana apa yang kita ajarkan dan kita khotbahkan jatuh di tanah yang subur. Lalu kemudian dia tumbuh dan ini kita bangun. Bisa katakan amin? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lanjut saudara. Telah meletakkan dasar. Coba bilang meletakkan dasar. Sesuatu yang paling berat di dalam sebuah gereja adalah meletakkan dasar. Meletakkan dasar itu bisa bertahun-tahun Bapak Ibu. Kalau Anda membangun sebuah gedung, kalau gedung itu mau tinggi, mau kuat dan mau bisa mempunyai ketinggian yang cukup, maka landasannya, fondasinya, foundation harus dalam, betul atau tidak? Karena kalau fondasinya tidak dalam, gedung itu tidak bisa dibangun dengan tinggi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda membangun landasan atau fondasi, seringkali di bangunan itu Anda nggak pernah tahu. Saya sendiri tadi shock waktu datang ke sini. Saya lihat mall itu sudah berdiri begitu. Saya bilang itu mall ya. Tahun lalu belum kelihatan sudah. Halo. Tahun lalu belum kelihatan. Kenapa? Kalau kita membangun dasar, orang nggak lihat. Orang berpikir ini gereja apa? Oh gitu-gitu aja. Padahal kita sedang membangun dasar. Nah kalau dasarnya sudah jadi, saya beritahu saudara, bangun di atasnya terjadi percepatan. Sesuatu menjadi cepat, boom, 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 boom terjadi. Karena membangun dasar itu tidak mudah. Saudara, membangun orang-orang itu tidak mudah. Mudah atau susah membangun orang? Coba saya tanya. Susah. Dari mana Anda tahu susah? Enggak, saya tanya, gampang kok. Saya tanya supaya pagi-pagi Anda dapat inspirasi roh, saudara. Dari mana Anda tahu susahnya? Nah itu dari diri sendiri. Orang kita aja dibangun susahnya kita ampun, apalagi orang lain, betul apa enggak? That's why we know, kita tahu how to build people. Untuk membangun orang tidak mudah, karena kita sendiri berasa membangun diri kita aja susah. Terus, dan saya merasa terus Tuhan bawa saya terus. Memang saya melayani dari 79, 80, saya sudah melayani. Tapi terus Tuhan bawa, terus Tuhan bawa. Karena membangun itu tidak mudah. Amin. Nah, saudara kita lanjutkan saudara. Dikatakan meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Begitu ya. Tetapi, tuh lihat nih saudara. Ada tetapinya. Tiap-tiap orang harus. Coba bilang harus. Kalau harus berarti boleh nggak? Kalau saya bilang enggak. Kalau harus, bisa nggak saya bilang? Nanti saya pikirin. Kalau dibilang harus, artinya harus. Mesti. It's a must. Harus gitu loh ya.
Nah di sini dikatakan tiap orang harus memperhatikan apa? Bagaimana ia harus membangun. Jadi Rasul Paulus sedang berkata begini, to build a church on the rock. Rocknya sih gampang saudara, batu karangnya. Tapi saudara, karena itu Kristus, dibilang gampang saudara, enggak sih. Tapi itu adalah Kristus. Tapi bagaimana Anda membangun di atasnya itu penting. Coba bilang, bagaimana membangunnya? Sekali lagi, bagaimana membangunnya? It is a process, itu sebuah proses membangun, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada sesuatu bangunan terjadi instan. Kalau bangunan itu instan, biasanya itu bangunan Lego, mainan gitu, saudara. Udah ada dipindah-pindahin gitu loh, saudara. No, bangunan itu, saudara, bukan yang instan, bukan sesuatu yang mudah. Dan membangun pun tergantung tanahnya kayak apa. Kalau tanah itu dari rawa, cara bangunnya tidak sama. Kalau membangun dari sebuah tanah yang keras, betul atau tidak? Yeah. The way you build, bagaimana Anda membangun, bagaimana proses yang Anda lewati untuk membangun, akan menentukan hasil bangunannya. Yeah. Akan menentukan. Nah, hasil bangunan Anda mau berkualitas apa? Depends, tergantung dari proses. Kenapa ada mobil BMW? Kenapa ada mobil Mercedes, ada Mercy yang mahal, ada Rolls Royce? Dan kenapa itu mahal? Karena prosesnya, bahan bakunya mahal. Betul atau tidak? Tapi ada mobil yang murah, saudara. Berapa tahun sudah rusak? Ada, saudara. Nah, kenapa? Karena bahan baku dan prosesnya tidak ngikutin proses yang betul. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, Anda mau bangun gereja kualitas apa? Loh, Anda yang tentu. Kalau Anda membangun gereja yang berkualitas untuk bisa bertahan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka Anda tidak bisa membangun sembarangan. Betul atau tidak? Halo, Anda masih bernafas? Jadi Anda perlu sekali tahu apa yang Anda mau capai. Kalau Anda mau membangun gereja yang strong, kalau Anda mau membangun gereja yang berdampak, kalau Anda mau membangun gereja yang kuat, kalau Anda mau membangun gereja yang terus-menerus bisa membawa pengaruh dimanapun dia berada, itu bangunnya nggak cepat. The way you build, bagaimana Anda bangun, itu menentukan. Boleh katakan amin. Nah, kita lanjutkan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, ayat 12 ini penting. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas? Anda bisa bangun dengan emas, dengan perak, atau batu akik. Sekarang lebih ramai batu akik, saudara. Ya, nggak ada sedianya batu permata, gitu kira-kira. Saudara, saya baru tahu ya, ada batu akik yang punya energi. Baru tahu saya. Batu akik itu ada energinya. Ada yang punya spesial, yang itu bukan gaib, bukan, tapi ada energinya. Energinya itu berupa magnet, karena ada kekuatan magnet di dalam batu akik itu. Kalau Anda pakai batu akik itu di Anda punya jari atau Anda masukin di kantong baju Anda bisa angkat orang yang lagi duduk di kursi hanya dengan 2 jari. Ya, Anda ketawa, saya juga tadinya ketawa, tapi itu realitas benar. Anda bisa angkat karena ada batu itu bersifat bukan magis, bukan mistik, tapi ada unsur magnet. Kalau Anda taruh di gelas, terus Anda tuangkan betadin, tahu ya? Betadin tahu ya, buat antiseptik gitu. Warnanya coklat kan? Terus Anda masukkan batu akik yang punya magnet ini, airnya berubah putih lagi. Hebat gitu. Hebat. Ada seorang anak Tuhan di Balikpapan, di gereja kami di Balikpapan, cabang. Rupanya dia dapat itu. Dia udah tes. Dia bilang ke saya, Pastor mau nggak? Saya bilang coba bawa sini, saya mau lihat. Nanti Pastor bisa praktekkan.
Saya bilang jangan sampai nanti saya pakai cincin gituan, angkat tangan orang rebah. Bahaya. Saudara, oke itu sedikit menyimpang ya. Supaya saudara awal itu. Katanya Pak Presiden Jokowi bawa itu 10 kilo. Akik yang jenis itu 10 kilo. Mungkin dia mau nakupin itu kali yang korupsi ya. Saya nggak tahu saudara. Oke, itu adalah suatu joke aja gitu kali ya. Entahlah orang membangun di atasnya itu dasar dengan batu emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. It's your choice. Bahan baku yang kamu mau pakai untuk membangun itu tergantung kamu mau pakai mana. Kalau Anda mau pakai bahan yang murah, silakan. Kalau Anda mau pakai bahan yang mahal, boleh. Nah, membangun bahan yang mahal itu pengorbanannya besar. Halo? Ada amin? Nah, yang menarik berikutnya dibilang begini. Coba ayat 13 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak sebentar. Berhenti sekali lagi. 2, 3. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Coba bilang sekali kelak. Apa artinya sekali kelak? One day, suatu hari nanti akan ketahuan. Jadi ketahuannya sekarang atau nanti. Jadi permainan gereja dalam tanda kutip saya bilang permainan, perjalanan gereja, membangun gereja ketahuannya sekarang atau nanti. Kadang-kadang kita kepengennya melihat gereja sekarang. Artinya Anda kepengen jalan pintas shortcut. Saudara tahu Prince of Egypt, seorang pangeran Mesir bernama Moses. Dia tahu betul jalan-jalan pintas yang ada di Mesir. Karena dia pangeran. Dia bisa naik kudanya keliling Mesir untuk tahu jalan-jalan. Betul? Sekian tahun dia sudah ada di sana. 40 tahun ada di sana. So dia tahu jalan. Dia nggak perlu Google Map. Nggak perlu Google Map, nggak perlu Waze untuk tahu mana yang macet jalan. Enggak. Dia tahu betul di mana karena itu semua ada di kepalanya. Dan suatu hari ketika Tuhan bilang sama Moses untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, pikiran dia langsung tahu jalan pintasnya. Betul? Dia bawa ke jalan pintas. Begitu dia bawa ke jalan pintas, Tuhan bilang, bukan begini jalannya. Moses, return, balik kamu berhenti di tepi laut kosong, tunggu di situ. Dan saya percaya seorang bernama Moses ngerti betul ini jalannya sesat. Dia tahu betul ini a wrong direction. Tapi karena dia tahu dia bersama dengan Tuhan, it is not shortcut, tidak ada jalan pintas. Dan Tuhan mau buktikan di jalan yang tidak pintas ini, justru kau lihat bagaimana Tuhan tuntun kamu. Gereja yang dibangun dengan model-model manajemen dan model-model jalan cepat, Anda tidak akan lihat kedahsyatan tangan Tuhan di gereja. Kalau Anda mau lihat kedahsyatan tangan Tuhan di gerejamu, tidak ada jalan pintas. There is no shortcut. Boleh katakan amin? Artinya Allah bawa Anda panjang supaya Anda lihat bagaimana kesetiaan Tuhan, bagaimana kedahsyatan Tuhan membangun gereja seperti itu, Bapak. No shortcut. Boleh katakan amin? Suatu hari kelak pekerjaan kita akan kelihatan katanya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Dan sebab ia akan nampak dengan api yang, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh. Jadi pekerjaan saudara, pekerjaan saya akan diuji kan? Diujinya oleh apa? Oleh api. Karena kalau dari kayu, dari jerami, ya, kemudian dari rumput kering, kebakar. Betul? Dan menariknya begini,
Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, coba bilang tahan uji. Maka di sini dikatakan apa? Ia akan mendapat. Coba lihat sini saudara. Saya membangun ya. Saya membangun dengan bahan yang bagus. Suatu hari bangunan yang saya kerjakan, yang saya layani, kan diuji sama api nih. Saya diuji api, bangunan yang saya bangun diuji api. Kalau bangunannya ini ternyata tahan uji, apa yang terjadi? Saya yang membangun dapat upah. Betul apa enggak? Halo, sampai sini ngerti? Coba lanjut berikutnya saudara. Tetapi jika pekerjaan yang saya bangun terbakar, karena saya bangun dari kayu, saya bangun cara cepat, kebakar, maka apa yang terjadi? Ia menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan. Tapi seperti dalam api, kita yang membangun, kita sendiri mungkin diselamatkan. Ngerti saudara? Kita diselamatkan karena kita memang jalan Tuhan, tapi cara kita membangun salah. Dapat upah nggak kalau begitu? Makanya kenapa ya saya menekankan kepada anda, kerjakan sesuatu yang nanti suatu hari waktu anda lihat ada hasil bangunannya. Kalau enggak, bangunan anda nggak ada hasilnya dan kita tidak dapat upah. Bisa katakan amin saudara. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita penting sekali tahu apa yang kita bangun. Kita perlu bangun sampai bangunan itu kalau diuji Tuhan tidak terbakar. Pertanyaan saya, gereja yang kita bangun hari ini, yang saudara dan saya bangun, perlu kita tanya, apakah gereja yang kita bangun adalah gereja yang tidak akan pernah terbakar, atau gereja yang suatu hari nanti akan terbakar? Kalau kita seperti itu, rugi siapa? Yang rugi siapa? Coba bilang saudara, gembalanya. Haleluya. Bisa katakan amin. So, saya berharap saudara, mari kita belajar membangun. Jadi hari ini, 3 hari ini saya akan bicara soal landasan. Saya akan bicara dasar yang kita bangun. Dan saya akan bicara orang yang membangunnya dulu, itu penting. Karena kalau orang yang membangunnya saja perlu dibangun, masih perlu diperbaiki, dia nggak bisa membangun. Makanya yang perlu dibangun adalah kita sendiri, betul? Orangnya dibangun, dasarnya apa, lalu kemudian bagaimana kita membangunnya. Ini modul 1 yang kita bangun. Haleluya. Sampai di sini jelas? Oke, saya bawa lagi. Belum di handout saudara, masih belum. Karena supaya saudara, saya mau buka dulu saudara wawasan saudara, supaya anda tahu modul ini tentang apa. Kalau anda ngerti modul ini tentang apa, dan anda belajarnya akan lebih mantap. Ya, Matius pasalnya yang ke-16. Haleluya. Ayat 13, Matius 16 ayat 13. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Oke. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia berkata kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Jeremia, atau salah satu dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saya berhenti dulu di sini. Coba bilang begini sama saya, coba bilang begini. Menurut kata orang. Sekali lagi, menurut kata orang. Siapa aku ini? Saudara, Yesus sedang bertanya kepada muridnya begini. Menurut orang-orang di luar sana, aku ini siapa? So, ada yang bilang inilah, betul nggak saudara? Saudara tahukah saudara keberadaan gereja? Saya ulangi ya, keberadaan gereja sebenarnya adalah sebagai wakilnya Yesus. Betul atau tidak? Karena kita sebagai wakilnya Yesus, kita harus bisa menjelaskan kepada dunia siapa Yesus.
Dan siapa Yesusnya mesti benar. Jangan sampai ada orang mempunyai pengertian-pengertian yang salah soal Yesus. Karena itu gereja sebenarnya adalah tempat di mana kita bisa mengekspresikan who is Christ, siapa itu Kristus. Kalau gereja dibangunnya salah, kalau gereja proses bangunnya salah, kalau gereja tidak mewakili Kristus dengan benar, orang akan lihat Yesusnya benar atau salah. Kalau sekarang orang bilang gereja tempat hiburan, salah atau benar? Orang akan melihat begitu, berarti Yesusnya adalah seorang entertainer kalau begitu. Benar atau salah? Salah. Gereja harus bisa memperlihatkan who is Christ lewat keberadaan gereja. Jadi kalau gereja dibangun salah, konsepnya salah, orang lihat Yesus salah atau enggak? Kita menyesatkan, yes. Hari ini orang melihat gereja seperti A misalnya, orang pikir Yesus kayak gitu. Halo, amin. Tapi kalau kita lihat gereja, wow, ini kayak begini, oh Yesus kayak gini. Nah ini yang harus kita buat supaya antara gereja dengan Kristus menyatu. Boleh katakan amin? Makanya ketika Yesus tanya kepada muridnya, siapa aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Betul katamu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita pun harus bisa menyatakan Kristus lewat gereja. Boleh katakan amin? Kalau gereja tidak bisa membawa Kristus, tidak bisa menyampaikan message of Christ, berita-berita tentang Yesus, dan tidak menjadikan Yesus nyata di dalam diri orang, kita mesti tanya, gereja kita ada salahnya di mana? Betul? Kalau gereja hanya membawa orang jadi aktif di gereja saja, hanya sebatas itu, kita jadi masalah. Saya tidak bilang bahwa kita nggak boleh bawa orang jadi aktif di gereja ya, bukan itu maksud saya. Kita perlu dorong mereka untuk aktif di gereja. Tetapi kalau hanya sebatas itu saja, itu jadi salah. Boleh katakan amin? Haleluya. Siapa yang mengerti apa yang saya maksud? Coba lambaikan tangan saudara. Yang gembala coba, yang gembala sidang, angkat tangan. Pemimpin gereja, coba angkat tangan, tinggi-tinggi. Oke, kalau Anda pemimpin gereja, dengarkan ini baik-baik. Jangan saudara pikir ini hanya sebuah seminar. Kalau Anda hanya anggap ini sebuah seminar belaka, Anda pikir ini pengetahuan. No. Saya mau membuka pikiran saudara, agar saudara tahu bahwa membangun gereja bukanlah dengan cara-cara kita. Amin. Tapi kita membangun gereja mengikuti apa yang Tuhan tahu. Salah satunya kuncinya adalah pewahyuan. Karenanya ketika Tuhan berkata, menurut kamu siapa aku? Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah itu. Benar, bukan katamu. Coba bilang, bukan katamu. Bilang sebelah saudara begini, bukan kata kamu. Artinya, it is not about our thinking. Bukan pemikiran kita, bukan pemikiran saya, bukan pemikiran kamu. Tapi itu inspirasi pewahyuan yang datangnya dari Tuhan. Boleh katakan amin? Dan pewahyuan itu tidak datang begitu saja Bapak Ibu, tapi oleh karena kita kenal siapa Tuhan kita. It's because of connection, karena hubungan kita dengan Tuhan. Saya kasih tahu saudara satu rahasia, ya. Sekarang ini kan teknologi udah maju. Ada YouTube toh, you in the tube, makanya disebut YouTube. You are in the tube, okay. So you are in the tube, so you see the tube, so become YouTube. Okay. Banyak nggak khotbah-khotbah di YouTube? Anda bisa akses? Anda bisa belajar? Anda bisa download? Anda bisa khotbah? Itu maksud saya. Tidak kekurangan bahan khotbah.
tidak kekurangan bahan khotbah. Tapi kalau Anda jadi gembala sidang, mengkhotbahkan apa yang kau hidup dan kamu dapat langsung dari Tuhan, pasti beda. Ya. Saya tidak bilang yang di YouTube itu Anda nggak boleh lihat, nggak boleh baca, bukan. Itu milik orang lain. Coba bilang sebelah saudara, itu milik orang lain. Kalau di buku-buku, penerbit buku, publishing, itu namanya ada copy. Nah, di Indonesia diganti bukan copyright, tapi right to copy. Yeah, there is a right to copy, not a copyright. Be careful, friends. Kalau Anda hanya mengambil YouTube, lalu Anda kelola kemasanmu sendiri, lalu Anda khotbahkan. Bagus gak? Bagus, karena memang udah pernah dikhotbahin sama orang lain. Tetapi impactnya beda kalau Anda dapat sendiri dari Tuhan. You get it from God, you have it fresh from the heaven, dapat dari surga, dan Anda hidupi saat itu Anda bagikan, hasilnya beda. Saya tidak bilang yang YouTube jelek loh, tidak. Tapi saya mau beritahu saudara, kalau Anda mengandalkan YouTube dari waktu ke waktu, you will be in the tube. Dan Anda hanya mengambil apa yang bagus dari orang, lalu Anda bagikan, dan Anda sendiri belum dapat nya gitu. Saudara coba bilang nah, belum. Coba bilang Nah, Anda harus dapat nya dulu dari Tuhan. When you get from God, then you know God speaks to you. He has to speak to you first, then He will speak through you. Dia harus bicara lewat Anda dulu, baru Anda bisa dipakai. Haleluya. Ada amin. Makanya Tuhan bilang, hei, kamu ini bicara bukan kamu sendiri, tapi Bapamu di surga yang memberitahu. Baru Tuhan bilang begini, ayatnya yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Saudara, dikatakan begini, I will build my church, and upon this rock I will build my church. Di atas batu karang ini aku akan bangun jemaatku, dan pintu alam maut tidak akan berkuasa. Berarti kalau gereja yang model gini, setan bisa berkuasa nggak? Setan bisa ganggu nggak? Kalau kita bangun gereja kayak gini, perlu takut sama setan nggak? Hah? Perlu usir setan terus-terusan nggak? Nggak perlu. Kalau ada bangun gereja kayak gini, fokusnya setan apa Tuhan? Kalau Anda fokusnya Tuhan, setan udah malas datang sama saudara. Betul atau tidak? The gates of hell shall not prevail against it. Jadi saudara, setan tidak akan pernah bisa berkuasa. Makanya saya heran kalau ada gereja Tuhan yang dikit-dikit selalu usir setan. Tantar usir setan. Setan ada nggak? Ada, memang ada. Tapi setan malas ketemu gereja yang kayak gini. Ada amin? Dia malas berhimpun di gereja yang kayak gitu. Halo? Ada amin? Kalaupun ada hadir, pasti akan investasi. Pasti akan terlepas. Boleh katakan amin? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, yang luar biasanya adalah gereja yang model begini, yang menerima pesan dari Tuhan langsung, yang punya hubungan dengan Tuhan, dan mengalami perubahan hidup from Simon Peter menjadi seorang yang dari Simon menjadi Petrus. Betul apa enggak saudara? Dari orang yang tadinya goyah tapi menjadi orang yang kuat kok. Lalu di sini dikatakan bahwa
Aku akan memberikan anak kunci kerah. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Kau lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Coba bilang begini, ikat di bumi, terikat di sorga. Lepas di bumi, terlepas di sorga. Oke, saya tanya ya. Kalau ayatnya bilang ikat di bumi, terikat di sorga, inisiatifnya yang pertama siapa? Sorga atau bumi? Who is the initiator? Siapa inisiatornya? Siapa yang memulainya duluan? Bumi yang duluan atau sorga yang duluan? Ayo. Bumi. Hah? Bumi. Kenapa? Apa yang kau ikat di bumi di dunia ini, di sorga juga terikat. Jadi yang mengikat siapa duluan? Bumi. Sorga tinggal ikut, tinggal support. Betul apa enggak? Ya. Baca lagi ayatnya. Betul kan? Ya. Apa yang kau ikat di dunia, sorga akan ikat. Apa yang kau ikat lepaskan di dunia, sorga lepas. So the first initiator, yang memberikan inisiatornya, yang memulainya dulu, bukan sorga dong, bumi dong, dunia dong, gerejanya dong. Apa yang gerejanya ikat di dunia ini, sorga ikat. Apa yang dilepaskan sama gerejanya di dunia, sorga lepas. Berarti sekarang yang mesti nunggu, sorga nungguin kita gerak, atau gereja yang nungguin sorga gerak? Sorga nungguin kita, betul? Tapi kenyataannya sekarang gereja nungguin sorga. Halo, gereja nungguin sorga. Kok sorga belum gerak? Tuhan bilang ngapain lu nungguin gua? I am the one who waits you, man. Aku yang nungguin kamu kok. Berarti ini tubuhnya mesti gerak. Begitu gereja bergerak, boom, surga bergerak. Dahsyat nggak tuh gereja kalau kayak gitu? Amen. Jadi kalau gereja kayak gini, kita di backupnya sama siapa? Surga. Kalau surga yang mau backup kita, Paulus bilang, kalau Tuhan di pihak kita, who will against us? Who shall be against us? Siapa yang mau melawan kita? Lucu saudara, kalau gereja, lucu saudara, kalau gereja selalu aja harus bilang, wah saya lemah, saya nggak mampu, dan saya harus nunggu surga bergerak. No. Surga bilang, I am the one, sayalah yang nungguin kamu. Ya. Kalau Anda lihat kayak begini, coba saya minta Anda perhatikan. Ini gereja ini di bumi ini, di dunia ini, gerejanya gereja apa? Dahsyat itu. Berarti ini gereja yang namanya unstoppable church. Gereja yang tidak bisa dihentikan. Pintu alam maut saja tidak bisa menghalangi dia. Betul atau tidak? Pertanyaan saya, kita lihat nggak gereja kayak gitu sekarang? Itu pertanyaan saya. Kita lihat nggak ada gereja kayak gitu sekarang dalam hidup kita sehari-hari? Kita belum lihat. Tapi akan muncul gereja yang kayak gitu. Karena Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, bukan untuk mendirikan gereja yang tidak punya kekuatan apa-apa. Dia mati di atas kayu salib agar gereja yang dia bangun strong. Wow. Kalau Anda dengar ini, saudara, saya berharap Anda mengerti bahwa bangun gereja tidak sembarangan. Bangun gereja is a long term project. Bahkan itu sampai kepada kekekalan. Betul atau tidak? Sampai di sini ada mengerti? Clear? Nah, saudara, Tuhan bilang begini, gereja yang kayak gini tuh gereja yang kayak gimana? Ya itu tadi, gereja yang tidak dibangun atas dasar kata orang. No, you don't build a church on the opinion of man. Tidak karena orang bilang begini Anda ikutin, tidak. Tapi ada sesuatu yang spesifik yang Tuhan taruh di hati saudara. Makanya ada visi gerejamu masing-masing berbeda. Karena God put it special di hati saudara. Dan Tuhan akan kasih Anda membangunnya seperti apa. Boleh katakan amin?
pernah baca ayatnya Matius 7 ayat 7? Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Betul? Mintalah maka engkau akan diberi. Saya bilang ketuklah pintu, pintu akan dibuka. Saya tanya sama saudara, kenapa Anda ketuk pintu? Kenapa Anda ketuk pintu? Why you knock the door? Kenapa Anda ketuk pintu? Supaya bisa masuk. Supaya kamu bisa masuk, makanya Anda ketuk pintu. Gitu. Tapi kalau Anda ada kuncinya, Anda pernah ketuk pintu nggak? Jadi sebenarnya Anda ketuk pintu karena apa? Nggak ada kunci. Because you have no keys. That's why you know. Kalaupun Anda nggak ada orang di dalam, masalah nggak kalau Anda punya kuncinya? Walaupun ada orang di dalam, kalau Anda nggak ada kuncinya, masalah nggak? Masalah. That's why you knock the door. Makanya Anda ketuk pintu. Kalau Anda ketuk pintu terus, Anda baru ada di Matius 7. Tapi kalau Anda bergerak jalan bersama Tuhan sampai Matius 16, Anda ada kuncinya. Tanya sebelah saudara, kamu ada di Matius 7 atau Matius 16? Saya kalau bawa kunci gereja ini ya, saya bisa nggak keluar masuk di gereja di kapan saja? Bisa. Jam 3 pagi, jam 1 pagi, for me, kapan aja bisa. Walaupun gembala sidang di sini Pak Rudi, dia mau masuk sini, kalau nggak bawa kunci, tetap mesti tetap. Benar nggak Pak Rudi? Dia pun dia. Tapi kalau pekerjanya bukan gembalanya nih di sini, pekerjanya atau jemaatnya yang kebetulan punya kunci gereja, nggak usah nunggu Pak Rudi, dia keluar masuk kapan aja. Betul atau tidak? Nah, kalau Anda punya jemaat dikasih kunci, nggak usah nungguin gembala untuk doa. Dia bisa doa sendiri untuk keluar masuk tuh, bolak balik tuh, membangun hubungan dengan Tuhan karena punya kunci. Ada amin? Coba bilang sebelah saudara begini, kasih kunci sama jemaat. Haleluya. Nah, gereja yang kayak gini yang Tuhan mau. Kalau sudah punya kunci, punya pewahyuan, punya hubungan sama Tuhan, perubahan hidup, tidak dibangun atas dasar kata orang, Anda bangun gereja kayak gitu. Gereja yang kayak beginilah kata Tuhan, tidak bisa neraka menguasai. Jadi kalau Anda bilang, Pak, kita mau bangun gereja kayak gitu, ikutin belajar ini. Karena semua dimulai dari pendetanya dulu. Anda harus melihat itu berubah. Sekarang ini jujur ngomong, banyak orang lihat gereja jadi tempat atau ladang untuk berkarir. That's your career. Kita merasa gereja itu adalah tempat karirnya kita. Kalau gereja menjadi tempat karirnya kita, sumber penghasilan kita nggak akan pernah bisa membangun gereja yang kuat. Halo? Amin? Coba tanya saudara-saudara, kamu gembala bukan? Hah? Gembala bukan? Hamba Tuhan bukan? Kalau Anda gembala, Anda pemimpin, Anda pelayan Tuhan, bilang lagi sebelah saudara gini, dengerin pelajaran ini baik-baik. Amin. Karena itu, kekuatan gereja tidak hanya ditentukan oleh massa, jumlah orang. Saya tidak bilang massa tidak perlu, tapi bukan itu kekuatanmu. Kekuatanmu tidak ditentukan oleh teknologimu yang hebat. Saya tidak bilang itu tidak perlu, tapi kekuatanmu adalah ketika engkau bisa menyampaikan pesan-pesan dari Kristus dan orang connect sama Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saya melayani di sebuah gereja. Orang itu jadi WL, pernah jadi WL di sebuah WL yang worship leader. Pernah menjadi worship leader, memimpin pujian penyembahan di beberapa gereja besar sebelumnya. Dia jadi WL. Saya waktu mendengar jadi WL, saya bilang, aduh, Tuhan. Saya nggak ikut nyembah, saya nggak ikut dia memuji.
Tidak bisa saya. Saya kenal, saya tahu dia. Kenapa? Overacting. Tahu overacting? Hah? Jadi orang dibawa ke dia, bukan dibawa ke Tuhan. Jadi orang lagi fokusnya ke dia, jemaat fokusnya ke dia. Orang happy dengan dia, tapi orang nggak ketemu Tuhan. Saya nggak bisa nyembah di gereja itu, saya dulu lah. Semua orang dibawa ke sana. No, church is not building on man. Bukan dibangun atas dasar kepribadian seseorang atau seseorang ini wah bagus, tidak, tapi dibangun di atas satu pribadi yang namanya Kristus Yesus. It's not on personality, tapi it's about Jesus. Tadi lagunya kan tentangmu Yesus. It's all about you Jesus. Betul apa enggak saudara? Mari kita lihat Markus sebentar. Oke, belum mulai nih. Markus 9. Tapi nggak apa-apa saudara, saya mendingan saya lemparkan apa yang ada di hati saya pagi hari ini buat saudara. Markus pasal 9 ayat 14. Oke, sudah? Markus 9 14. Perhatikan baik-baik. Church is not built on personalities. Gereja tidak dibangun di atas dasar kepribadian para pemimpinnya. Alright? Ada pemimpin yang punya kepribadian yang kuat, kita tidak dibangun di atas, di seputar kepribadian orang itu. Kita lihat Markus 9 ayat 14, sudah ya. Ketika Yesus bersama siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes. Ini 3 orang yang paling dekat sama Yesus, bukan? Ya, 3 orang ini mungkin disebutnya kalau di dalam film-film namanya The Three Musketeers. Ya. Dan di dalam Alkitab disebutnya soko guru, the pillar of church. Dia adalah pilarnya gereja. Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Saya baca ya, lanjut. Jadi Petrus sama 3 orang ini kembali kepada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kau persoalkan dengan mereka? Kata mereka, seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, mulutnya berbusa, giginya berkertakan, tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari. Perhatikan ayat 20. Lalu mereka membawanya si anak ini kepada Yesus, ya. Waktu roh itu melihat siapa? Yesus. Hah? Melihat Yesus. Yesus tadinya ada sama siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes, yang menjadi soko guru atau tiang gereja. Alkitab tidak mencatat waktu roh itu melihat Yohanes. Anda ngerti ya? Ya. Ayat itu tidak berkata waktu roh itu melihat Yakobus. Ya. Ayat itu tidak bilang waktu roh itu melihat Petrus. Tapi so clear, begitu jelas waktu roh itu melihat Jesus. Yang ada di seputaran 3 orang ini dan murid-murid yang lain. Maka kita bilang apa? Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncangnya, anak itu terpelanting ke tanah, terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Berarti terjadi manifestasi. Ya. That spirit, roh jahat, the evil spirit yang ada di dalam anak ini mulai melakukan manifestasi. Kenapa? Karena apa? Melihat Yesus. Terjadi kelepasan nggak akhirnya? Terjadi kelepasan. Orang Kristen yang ada di gereja Anda akan terjadi kelepasan ketika mereka melihat Yesus. Pertanyaannya sekarang, apakah kita membangun gereja agar Yesus semakin kelihatan di gereja? Atau Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang makin kelihatan?
Ya tergantung, ada yang milih. Kalau Anda kepengen membangun agar Yesusnya yang kelihatan, itulah gereja yang tidak bisa dihentikan oleh setan. Betul atau tidak? Nah karena itu saudara, ketika itu terjadi manifestasi, dan hebatnya itu terlepas begitu saja. Pagi hari ini Bapak Ibu, para gembala, para pemimpin, mari kita belajar membangun gereja. Saya tahu ini tidak mudah. Saya tahu saudara, Anda gini, kebanyakan kita kalau jadi hamba Tuhan, kalau jadi pemimpin ya, kepengen lihat hasil cepet ya. Nah, gitu nggak? Kepengen lihat hasil cepet kan ya? Selalu gitu. Makanya kan ada orang juga kepengen kaya cepet gitu kan. Kepengen lihat hasilnya cepet, tapi dalam Tuhan nggak ada tuh yang jangan cepet-cepet gitu. Tidak ada. Tetapi Tuhan mau ada sebuah proses. Boleh katakan amin. Mobil mewah, Mercy, segala macam mahal karena prosesnya. Mahal, tidak murah. Gereja yang tidak bisa dihentikan adalah karena gereja yang prosesnya tidak mudah. Dimulai dari pendetanya, diproses terlebih dahulu. Boleh katakan amin. Sampai di sini jelas? Coba bilang saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Haleluya. Sekarang kita masuk. Wow, baru masuk nih. Ini baru mulai. Anda dapat handoutnya? Dapat handoutnya ya? Nah saya minta saudara, jangan saudara berpikir bahwa handout yang Anda terima ini bisa saya selesaikan semua. Nggak mungkin. Gak bakalan bisa selesai semua karena waktunya cuma 3 hari, 3 dan masing-masing hari hanya maksimum di 3 sesi pelajaran, 3 pelajaran. Sementara kalau saya ngajar ini, kayak Pak Rudi juga ikut di Jakarta, 5 hari, Senin sampai Jumat, dari jam 9 sampai jam 4, every single day. 20 jam per hari, per minggu. Ini cuma 6 jam, 7 jam, 8 jam. Ya tentu saya harus punya bermain kungfu di sini, agar supaya saya bisa bagikan ke Anda semaksimal mungkin. Bisa katakan amin? Nah kalau Anda merasa, Pak, saya rasa kepengen dapat lebih banyak, ya Anda tunggu aja, nanti di Jakarta masih ada lagi. Gak ada masalah. Kalau Anda mau ulang, gak masalah. Belajar lagi, ya. Belajar untuk mengulang itu penting, ya. Nah, makanya ada kitab ulangan. Alright, now sekarang kalau kita membangun gereja yang tidak bisa dihentikan oleh setan, yang tidak bisa dihentikan oleh apapun, punya kekuatan dahsyat untuk menyerang, menyerbu, maka Anda harus bisa menjadikan diri Anda sebagai hamba Tuhan menjadi manusia baru. Coba bilang manusia baru. Oke, kayaknya saya belum bisa lanjut lagi. Ada sesuatu yang saya mau sampaikan. Coba, saya tanya ya. Saya nggak tahu kalau di Malaysia, saya nggak tahu kalau di Singkawang, tapi kalau di Jakarta banyak nih ya. Saya nggak tahu kalau di Pontianak juga, di kota-kota besar banyak. Banyak nggak sekarang ini pendeta-pendeta, gembala sidang, hamba-hamba Tuhan yang berasal dari dunia kerja, seperti pengusaha, seperti seorang direktur, seperti misalnya dokter, seperti teknisi, bertobat terus jadi pendeta. Ada nggak gitu? Ada. Banyak nggak kalau di Singkawang? Banyak. Ada lah ya. Saya nggak tahu kalau di Malaysia, saya nggak tahu kalau tapi di Jakarta udah mulai banyak. Oke, pertanyaan saya, bagus atau tidak? Hah? Bagus atau tidak? Bagus. Coba ada yang bilang tidak. Ada yang bilang bagus. Ada. Anda bingung ya? Karena kalau Anda bilang tidak, saya akan tanya, saya dari situ. Masa kau bilang tidak, ya bener aja. Anda bilang bagus ya? Ya. Bagus. Kalau saya jawabnya iya dan tidak. Iya dan tidak. Iya dan tidaknya kenapa? Karena ketika orang itu, contoh saya dulunya bankers. Saya kalau move on, pindah jadi seorang hamba Tuhan, tapi saya masih menghidupi yang lama, bahaya nggak? Apa bahayanya kalau seorang bankir jadi pendeta dan hidup lamanya sebagai bankir masih jalan? Maka dia lihat setiap jemaat itu ATM. Kalau dia kurang duit, datang ke jemaat, ceret keluar ATM, ceret keluar ATM. Anda ngerti nggak? Itu dia sih. Kalau saya pengusaha, pedagang,
saya nggak ubahkan sifat-sifat karakteristik saya yang dagang ini. Masuk ke dalam perdagangan sama Tuhan. Masuk betul-betul diubahkan Tuhan. Saya jadi pendeta masih dengan sifat dagang saya. Gereja saya dagangan. Loh bener nggak? Makanya kenapa church cannot strong, gereja tidak bisa kuat karena pendetanya belum berubah jadi manusia baru. Sangat penting ketika kita jadi pendeta, cara pikir kita from the inside out, dari dalam keluar berubah. Perubahannya bukan kosmetik. Saudara tahu di Korea sekarang ada operasi plastik. Wanita-wanita cantik. Itu cantik dan bukan cuma cantik saja. Wajahnya mirip-mirip semua. Kalau saudara saya pernah lihat itu, ada wanita sekitar 20-an lebih dijejerin tuh. Itu hasil operasi plastik, mirip semua. Lalu dikasih lihat sebelumnya dan lihat aslinya, cantik betul. Wah, bener-bener dahsyat ya. Pernah lihat nggak? Berubah bener dahsyat. Nah, yang bahaya adalah calon suami. Calon suaminya. Loh, ini sebuah inspirasi buat saudara. Calon suaminya bahaya. Suaminya pikir ini cantik dia dapat istri. Kapan dia tahu kalau istrinya jelek? Waktu lahirin anak. Waktu lahirin anak kok nggak sama kayak gua, kata suaminya. Terus dia lihat si istri juga nggak sama. Ini sama siapa? Istrinya yang tahu. Betul nggak? Nah, ini wajah gua sebenarnya, tapi dia diam aja. Halo, betul atau tidak? Kenapa? Because DNA tidak bisa dibohongi. Dengar ya. Jadi saya pikir mendingan saya habis ini jadi saya nggak usah buka bahan itu jam 10:30. Saya buka bahan mau selesai jam berapa? Mending saya masukin dulu gini jadi. Nggak, paling tidak the first session ini you get my attention. Yang saya mau bawa Anda kemana Anda bisa bawa dapat. Kalau Anda mau tahu gerejamu dibangun kayak apa? Apakah hasil kosmetik atau perubahan dari pendetanya? Lihat jemaatnya. Anda dapat apa? Lihat nanti hasil dari jemaatnya. Ini kan. Tanpa Anda disadari, saudara, gereja yang Anda bangun, orang lihat. Karena kadang-kadang pendetanya nggak dilihat kan. Kadang-kadang pendetanya antar lagi gimana, lagi doa, lagi gimana, lagi baca firman, lagi gimana, lagi pelayanan. Jadi yang sering dilihat itu jemaatnya. Saudara, perubahan itu tidak boleh kosmetik, tapi dari dalam. Pendeta, kalau Anda melayani, dulunya mungkin Anda kecewa sama orang lain, dulunya mungkin Anda punya masalah, dulunya mungkin Anda punya persoalan, dulunya mungkin dan sebagainya. Anda tidak boleh hidup yang dulu, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Amen. Bisa katakan amin? So you need to use, you need to wear. Anda harus pakai semua yang ada sebagai manusia baru. Kalau ruangan ini saya kasih bagi dua makanan, ya. Di sebelah kiri saya makanan manusia yang enak-enak. Ada nasi goreng, ada apa lagi di sini ya? Coipan. Ya. Makanan yang enak-enak buat manusia lah ya. Ada steak, whatever. Tapi yang di sebelah kanan saya adalah kubangan, lumpur. Makanan-makanan bekas manusia dilempar di sana. Yang nggak habis di sini taruh di sana. Lumpur. Babi masuk. Tahu babi? Tahu babi? BABI, babi. B2. Kalau babi masuk ke ruangan ini, kira-kira dia mengarah ke kiri saya atau ke kanan saya? Ke kanan. Kenapa? Ya, sama itu tempatnya dia. DNA-nya babi di sini, betul?
Kan ada 2 Petrus 2:22. Anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kubangannya. Betul? Anda mau paksa ke sini, banyak nggak mau pasti balik ke sana. Karena itu sifat dasar dia. Yes or no? Ini ilustrasi kan ya? Saya kasih ilustrasi ya. Lalu tiba-tiba ada babi yang lain mau masuk, di depan ada ibu peri pegang tongkat seorang malaikat yang ada di film-film, tahu? Hah? Yang bisa mengubah orang gitu. Tahu-tahu babinya mau masuk dia gini, ting. Babinya berubah jadi manusia. Ini manusia sungguhan, ya. Babinya berubah total, terjadi transformasi. Jadi manusia. Kan ada film Transformer. Dari mobil jadi robot, dari robot jadi mobil gitu kan. Nah ini dari babi berubah jadi manusia. Masuk ke ruangan ini. Kira-kira itu orangnya, aslinya orang sekarang kemana? Ke kiri atau ke kanan? Hah? Ke kiri apa ke kanan? Kok ada yang bilang ke kanan, ada yang bilang ke kanan? Coba yang bilang ke kiri angkat tangan. Yang ke kiri saya, coba angkat tangan. Manusia ini ke kiri saya. Oke, yang bilang ke kanan saya. Ke kanan saya itu kan babi ya. Ini benar-benar manusia ini bukan babi ngepek. Bukan jadi-jadian, tapi ini manusia beneran. Kan tadi saya bilang transformasi. Dia masuk ke kiri saya atau ke kanan saya? Kiri. Dia manusia. Kalau dia masih ke kanan, separuh manusia, separuh babi. Nah yang sering terjadi itu yang ke kanan. Di gereja banyak pendeta kayak gitu. Karena saya bilang mengalami transformasi. Gak separuh-separuh berubahnya, full man. Dia masih ke kiri. Tendensi hati Anda dan pikiran kita itu harus dijaga dari waktu ke waktu. Karena kita punya manusia lama berusaha untuk masuk kembali. Tapi kalau kita bertahan di manusia baru kita, nah, new man in Christ, cara berpikir kita berbeda, cara kita berbicara berbeda, cara kita melayani berbeda. Boleh katakan amin? Maka Anda akan lihat, you become a new church, a new breed. Ada satu benih yang baru, akan ada gereja yang baru, akan ada jemaat yang baru, yang punya nilai-nilai yang baru. Dan saya berdoa, selama sesi-sesi nanti ke depan, Anda akan melihat Anda sedang membangun gereja yang tidak sembarangan. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi sesi 1 selesai, kita akan masuk kepada sesi kedua. Walaupun belum bahannya saya belum bahas, tapi paling tidak saya akan membuka pemikiran saudara sehingga Anda tahu bahwa gereja bukanlah tempat untuk hanya sekedar beribadah, but we are building a person, building the person, orangnya kita bangun ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan.